adanya peningkatan dana pihak ketiga pada bank-bank yang berada di otoritas Bank Indonesia hampir sekitar 16% dan itu cukup signifikan ketika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada di kisaran angka tahun 2020 angka 12%, kemudian 2021 14 dan sekarang sudah meningkat 16,2%. Artinya memang masyarakat tentunya yang pertama concern adalah bagaimana saving ya, karena masyarakat sudah mengetahui bahwa fluktuasi harga ternyata memang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Karena kita ketahui dan masyarakat sudah mengikuti bahwa minimal ada 3 krisis yang terjadi bersamaan saat ini. Krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial yang tidak hanya di Indonesia tapi justru terjadinya di luar Indonesia. Kita tahu misalnya beberapa negara maju di Turki misalnya sudah hampir 72% tingkat inflasinya. Kemudian di China, di Amerika itu semuanya anomali dari tingkat inflasi mereka. Artinya supply-nya terbatas untuk komoditi barang kebutuhan pokok atau sehari-harinya, sementara demand-nya terus meningkat. Nah tentu ini akibat dampak daripada geopolitik, kemudian juga climate change, perubahan iklim, dan sekaligus juga bagaimana pandemik yang saat ini tentu masih ditanggulangi oleh semua negara. Nah, masyarakat kita tentunya aware terhadap ini, terutama untuk yang level menengah ke atas. Menengah ke bawah memang masih terbantu dengan bantalan-bantalan subsidi maupun juga situasi kondisi yang masih dipertahankan oleh negara untuk menjaga daya beli. Tetapi ya kenyataannya tentunya kita harus tetap waspada karena memang krisis belum selesai. Dan tahun 2022 ini ketika kita berharap pada pertumbuhan kuartal kedua 5,2, 5,3 karena kuartal pertama hanya 5,01, minimal kuartal pertama dan kedua ini dapat signifikan di dalam menjaga ya kesaktian APBN dan ekonomi kita, fiskal maupun moneter kita. Pak Roy, dengan adanya resiko inflasi ini, bagaimana Anda melihat kondisi ini berdampak kepada daya beli masyarakat? Bagaimana kondisi di lapangan saat ini sih Pak? Ya, kalau kita sederhana saja kita survei ke pasar, misalnya pasar rakyat, kemudian juga ya tentunya retail modern sebagai anggota-anggotanya dari Apindo, memang harga ini saat ini belum normal ya. Kita tahu beberapa hari ini terjadi balance terhadap harga komoditi minyak goreng misalnya yang diluncurkan oleh Kementerian Perdagangan dengan minyak kita 14.000 sehingga mulai terurai. Tetapi komoditi lainnya, misalnya kita bicara cabai, ya kemudian bawang merah, ya itu semuanya masih dalam tingkat yang tidak normal. Artinya, walaupun memang kita ketahui kebutuhan nasional itu tidak bisa dipenuhi dengan produksi nasional. Jadi ada beberapa di antaranya, tentunya kita sudah tahu semua, itu harus dengan impor. Tapi impor ini kan sekarang terjadi krisis energi, ya, kemudian pangan, ya, dan finansial di berbagai negara. Nah ini tentunya berimbas kepada situasi daripada ekonomi kita sendiri atau pertumbuhan daripada konsumsi yang mengkontribusi tahun lalu hampir sekitar 52,6% ya dari PDB kita. Nah inilah yang menjadi faktor pentingnya reorientasi terhadap seluruh kebijakan untuk mengarah kepada bagaimana produktivitas dapat dipertahankan dan daya beli dapat dijaga. Pak Roy, sudah ada kenaikan harga-harga barang nggak Pak? Termasuk dari retail, dan kisarannya kenaikannya berapa persen Pak Roy? Ya, sangat bervariasi. Jadi ada yang sangat melonjak itu tentunya ya kita ketahui bersama ya, setiap hari kita mengikuti harga. Ya, harga kebutuhan pokok terutama ya yang sangat berfluktuasi. Ya, jadi lebih mengarah kepada situasi di mana pada saat 2-3 bulan lalu, April dan bulan Mei itu memang terjadi peningkatan luar biasa dalam konsumsi sehingga agak naik inflasi kita ya karena memang harga-harga saat itu meningkat sementara kebutuhan juga meningkat. Tapi sekarang sudah berkebalikan, sudah mengarah kepada supply-nya yang memang juga terhambat ya karena memang krisis energi tadi dan pangan, dan sekaligus juga
ya masyarakat mulai menyimpan, menahan belanja.